Baik, kita mulai di pertemuan kita yang ke-9. Ini tentang konektivitas. Di konektivitas itu kita masih berbicara tentang graf. Apa saja nanti yang akan dibahas? Yang pertama adalah terkait dengan jejak atau rute atau path gitu ya. Nah, barisan rusuk dari sebuah graf yang dimulai pada buah vertex gitu ya, atau sebuah titik, terus kemudian melewati vertex yang terhubungkan oleh rusuk dan berakhir pada sebuah vertex lagi, maka itu disebut sebagai sebuah path atau rute gitu. Ya, misalnya ini dari B nanti berakhirnya misalkan di C, kita bisa cari path ke C-nya berapa atau di mana atau siapa. Nah, bisa dari B, A, kemudian ke C, atau bisa yang lebih jauh lagi B, A, E, C gitu kan. Nah, barisan rusuknya siapa? Berarti kalau misal yang terpendek rutenya ya E1, E3. Kalau yang lebih panjang sedikit E1, kemudian E2, E4 baru sampai ke C. Nah, itu disebut sebagai path atau jejak. Biasanya disebut juga sebagai rute. Nah, sebuah path adalah sebuah sirkuit kalau titik awal sama titik akhirnya itu sama. Kayak misalnya ini nih ada ditandai merah nih. Dari A ke A lagi ada sebuah sirkuit. Lewat mana saja dia? E2, E4, E3. Ini adalah sebuah sirkuit. Ada lagi tidak sirkuit yang lainnya? Ini kelihatan ya di sini ada dari E ke E lagi bisa lewat E6, E5, E4 gitu. Jadi path yang titik awal sama titik ujungnya, titik awal sama titik akhirnya itu sama, berarti dia disebutnya sebagai sirkuit. Nah, catatannya di sini bahwa path itu tidak melewati rusuk lebih dari satu kali. Jadi kalau kita mau membuat jejak, jangan diinjak lagi kan jejak yang sudah adanya. Nanti jejaknya malah jadi kabur. Makanya kita membuat rute atau path itu tidak boleh melewati rusuk lebih dari satu kali. Nah, berikutnya path dan sirkuit pada graf sederhana. Jadi graf sederhana itu nggak ada loop ya, nggak ada rusuk ganda. Panjang sebuah path itu nanti ditentukan kayak ini ya, panjangnya 4. Dia path-nya itu dari mana? A, D, C, F, E. A, D, C, F, E. Ada berapa rusuk di situ? Rusuk AD, ada rusuk CD, DC, ada rusuk CF, ada rusuk EF. Jadi di sini ada 4 rusuk, maka dikatakan bahwa path itu panjangnya 4. Nah, ini bukan path yang DECA. Kenapa? D, E, C, A. Dari D ke E ada rusuk. Dari A ke C juga ada rusuk. Tetapi dari E ke C nggak ada rusuk. Berarti ini bukan path. Kita nggak bisa bikin jejak di situ karena nggak ada rusuk yang menghubungkan. Nah, kemudian ada juga path yang panjangnya 5. Gitu. Tapi dia bukan path sederhana. Kenapa? Karena dia melewati vertex 2 kali. Nah, lihat nih. A, B, E, D, dia balik lagi ke A, terus kemudian balik lagi ke B. Gitu. Jadi ini bukan path yang sederhana, ini path-nya dia melewati vertex 2 kali dan dia melewati rusuk sebanyak 5. Jadi dia panjangnya 5. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Konektivitas pada graf yang tak berarah. Jadi graf tak berarah itu dikatakan terhubung jika ada path antara atau ada jejak antara setiap pasangan vertex berbeda dari sebuah graf. Jadi kita bisa membuat jejak gitu pada setiap vertex yang ada, pada antar vertex yang berbeda pada sebuah graf tersebut gitu. Tetapi kalau dia tidak kita tidak bisa membuat path-nya, maka nanti dikatakan bahwa graf itu tidak terhubung. Gitu. Kita bisa lihat contoh di sini. Ini ada G1, dia terhubung. Kenapa? Karena kita bisa buat path di sini, buat jejak.
gitu kan ya. Misalnya dari G ke D, bisa nggak buat jejaknya? Bisa, G, F, D, atau yang lebih jauh lagi ke sini. Terus G ke E, bisa juga kan? Ini ke F dulu, ke D, terus ke E. Terus G ke C, bisa juga. Terus F ke B, bisa juga. F ke A, bisa juga. Jadi setiap vertex yang berbeda yang kita ambil dari sebuah graf, kita bisa membuat sebuah path-nya. Nah, dikatakan bahwa graf ini terhubung. Kalau yang tidak terhubung bagaimana? Ada beberapa vertex yang kita nggak bisa bikin path-nya. Kayak misalnya ini, C dengan B bisa ada path-nya, tetapi C dengan E kita nggak bisa bikin path di situ. Kenapa? Ini rusuknya nggak ada antara C dengan E itu. Lewat rusuk yang lain pun nggak ada, nggak terhubung. Jadi G2 ini disebutnya sebagai graf yang tak terhubung. Sedangkan kita lihat di graf H. Graf H, dia komponen-komponen pendukungnya ada H1, H2, H3 itu terhubung. Tetapi secara keseluruhan, graf H ini adalah graf yang tidak terhubung. Gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwa ada path sederhana antara setiap pasangan vertex berbeda dari graf tak berarah yang terhubung. Jadi kalau misal kita punya graf yang tak berarah dan dia terhubung, pasti akan ada path yang sederhana di antara setiap pasangan vertex yang berbeda. Jadi kalau kita ambil vertex di situ berbeda sembarang, pasti kita bisa buat graf sederhananya. Kok graf sederhana? Path sederhananya. Nah, konektivitas vertex sekarang. Ada bilangan yang melambangkan kekuatan konektivitas atau konektivitas vertex itu disimbolkan oleh KPG. KPG ini adalah sebuah bilangan di mana dia itu melambangkan si graf ini bisa terhubung sampai berapa titik dihapus gitu. Misal ini graf G1. Kalau satu titik di sini kita hapus, atau misalkan di sini kita hapus, yang E ini kita hapus, maka graf G1 ini menjadi tidak terhubung. Nah, satu titiknya itu kan titik yang minimal yang kita bisa hapus ya. Itu disebut sebagai kappa G atau bilangan kappa atau konektivitas vertexnya. Yang minimumnya kappa G-nya berarti 1. Kalau 2 boleh Bu, boleh dia menjadi sangat tidak terhubung kalau 2. Tapi 1 pun ketika kita menghapus hanya 1, dia akan menjadi tidak terhubung. Nah, kappa ini adalah bilangan minimumnya yang bisa kita hapus sehingga menyebabkan suatu graf itu disebut sebagai graf yang tak terhubung. Nah, vertex yang menjadi penyebab graf tidak terhubung disebut sebagai cut vertex. Kalau misalnya di bukunya Kenneth Rosen, kalau kita terjemahkan mungkin di vertex pemotong. Nah, kita lihat di G2. G2 ada tidak atau ada tidak dia punya vertex pemotong? Ada ya, kelihatan sekali nih C. Hanya satu-satunya dia. C kalau misalnya kita hapus, dia menjadi 2 komponen graf G2 yang tidak terhubung. Berarti kappa G-nya juga 1. Gitu. Dengan menghapus C saja kita sudah bisa menyebabkan G2 ini tidak terhubung. Bagaimana kalau dengan G ini 3 di sini? G3 di sini kita bisa hapus berapa titik? 2 ternyata ya. Kalau misal 1 titik aja nggak mungkin. Misalnya ini dihapus, tetap ini terhubung komponennya. Kalau ini dihapus, ini tetap terhubung yang lainnya. Berarti minimum 2 titik. Bu, boleh tidak titik yang lainnya? Boleh. Misalkan ini kita hapus, berarti dengan yang mana biar tidak terhubung? Dengan yang ini. Gitu. Kalau ini dengan yang ini bisa Bu? Bisa. Gitu. Asal jangan di sejajaran yang dia menyebabkan lainnya terhubung juga gitu. Jadi kalau ini tekniknya berseberangan gitu ya. Nah, berarti kappa G3 ini berapa? 2 gitu. Dengan 2 saja kita sudah bisa membuat G3 ini menjadi tidak terhubung. Nah, berikutnya G4. G4 mana, Bu? G4 kita lihat nih. Ini bisa di sini, bisa juga dengan yang di F. Dia menjadi tidak terhubung. Berarti kappa G4-nya adalah 2. G5 pun demikian. Cari titik yang kita hapus menyebabkan graf tersebut tidak terhubung. Mungkin bisa titik yang lain, bisa gitu.
Nah, di sini minimum titik yang bisa kita hapus sehingga si G5 ini jadi tidak terhubung adalah 3. Gitu. Jadi kappa G-nya adalah 3. Ini kappa ya, bacanya. Nah, kalau rusuk apa disebutnya? Konektivitas rusuk itu disimbolkannya sebagai lambda G. Rusuk yang menyebabkan apa namanya? Sebuah rusuk yang menyebabkan graf itu menjadi tidak terhubung disebutnya sebagai cut edge, atau di sini kita bilang dia rusuk pemotong. Karena dia hanya ada satu rusuk minimum, dengan satu rusuk saja menjadi tidak terhubung, berarti lambda G1-nya adalah 1. Kalau yang ini dua rusuk kita hapus, dia menjadi tidak terhubung, maka lambda G2-nya adalah 2. Kalau ini dua rusuk kita hapus, lambda G3-nya adalah 2. Sekali lagi rusuknya nggak harus yang ini ya, bisa yang lainnya. Yang jelas menyebabkan graf tersebut menjadi tak terhubung. G3, ternyata ada 3 rusuk yang harus kita hapus sehingga menyebabkan G3, G4 ini menjadi tidak terhubung. Jadi lambda G4-nya adalah 3. Terus lambda G5 berapa? Lambda G5 juga ternyata 3 ya. Gitu. Ini Bu, memangnya menjadi tidak terhubung ya, yang kita hapus kalau misalnya di sini lambda ya lambda. Kalau di lambda itu yang dihapusnya rusuk ya, artinya si titiknya, si vertex A ini masih tetap ada dan dia menjadi komponen yang terpisah dari G5. Jadi dia menjadi tidak terhubung. Beda dengan yang tadi, dia vertexnya yang dihapus. Jadi titiknya otomatis hilang. Kalau ini hanya rusuknya saja yang hilang. Tapi titiknya ada, dan dia ketika kita hapus ketiganya di sini rusuknya, berarti dia menjadi unsur yang disconnected atau tidak terhubung dengan si G5 yang tadi. Gitu. Nah, kemudian ada teorema. Kalau bisa kita lihat dari tadi, nilai kappa itu mesti lebih kecil dari nilai lambda, dan mesti lebih kecil atau sama dengan ya semuanya dari minimum derajat vertexnya si graf tersebut gitu. Kayak ini graf ini. Ini lambdanya 1, tadi kapanya juga 1. Minimum derajat minimum dari setiap vertexnya ini juga 1. Nah, ini kan sama. Ini tadi kapanya 1 ya, si C aja. Terus lambdanya 2. Terus minimum vertex ya, minimum degree dari vertexnya itu ya ini 2 ya. Degree derajat vertexnya itu 2 gitu. 1, 2, 2. Nah, berlaku demikian ya. Jadi kappa itu lebih kecil sama dengan lambda G, lebih kecil sama dengan minimum derajat bebasnya dari vertex. Nah, sekarang graf berarah, konektivitas dalam graf berarah. Ada dikatakan dia terhubung erat, strongly connected kalau di situ, sama weakly connected katanya. Jadi ada terhubung erat, ada terhubung lemah. Terhubung erat itu kalau bagaimana? Kalau kita bisa membuat pet dari A ke B dan dari B ke A dari sebuah graf si AB-nya itu ya pada vertex tersebut. Misal nih, yang graf G di sini. A ke B ada ya, dihubungkan oleh sebuah rusuk berarah dari A ke B. Terus dari B ke A bagaimana? Bisa juga. B dari sini terus ke C, terus ke D, terus ke A, terus udah tadi dari B ke A. Dari A ke B yang mana? Ya ini. Dari A ke B langsung. Gitu. Jadi kalau kita bisa membuat pet dari A ke B dan dari B ke A, maka dia dikatakan bahwa si pet ini yang graf berarah G ini terhubung arah. Tetapi jika kita hanya membuat sebuah pet saja, nggak kayak tadi bolak-balik, misalkan nih dari B ke D, ini bisa membuat sebuah pet dari B ke D, gitu. Tetapi kita nggak bisa dari dari seluruh vertexnya ini yang bisa hanya ini saja gitu. Kalau tadi kan kita bisa melewati semuanya gitu. Jadi ini graf H itu disebutnya sebagai terhubung lemah gitu. Nah, berikutnya
PET dan isomorfisme. Jadi untuk menentukan isomorfisme atau tidak, kita bisa menggunakan konsep PET ini sama sirkuit ini gitu. Jadi kemarin kan kita pembuktian isomorfisme itu dengan melihat atau menunjukkan bahwa kita bisa membuat fungsi bijektif ya. Fungsi bijektif dari graf asal ke graf yang kita anggap dia sebagai isomorfiknya gitu. Kalau ada fungsinya berarti ya dia isomorfik, kalau tidak ada berarti dia tidak isomorfik. Nah, untuk sampai kita bisa menyebutkan dia isomorfik atau tidak, sebetulnya kita bisa menerka dari kita bisa membuat sirkuit yang sama atau tidak. Misal di sini ada dua graf G dan dua graf H. Graf G dan graf H ini sama-sama memiliki 6 vertex, 8 rusuk. Terus 4 vertex pada graf G dan H itu berderajat 3. Siapa aja itu yang berderajat 3 ini ya? U6, terus U2, U3, U5, itu yang di graf G. Kalau di graf H, V6, V2, V3, V5 ini adalah calon-calon yang nantinya bakal kita jadikan sebagai pemetaan atau fungsi bijektifnya. Berarti derajatnya udah sama. Berarti kalau misal di sini U6 ya sini pasti V6 ya gitu. Sepertinya demikian. Kalau misal kita bisa nebak dia seperti. Terus dua vertex pada graf G dan H berderajat 2. Siapa itu? U1, U4. V1, V4. Graf G itu memiliki sirkuit sederhana dengan panjang 3. Ada ya sirkuit sederhananya di sini. Graf H, graf H yang punya sirkuit dengan panjang 3. Tetapi graf G itu nggak punya. Dia paling bisa panjangnya 4. Kalaupun misal kita mau bikin sirkuit. Mana itu? U6, U1, U2, U3, U6 lagi. Gitu. Ini sirkuitnya sudah tidak sama antara G dan H. Artinya dua graf ini sudah tidak isomorfik. Kalaupun kita paksakan untuk membuat fungsi, sepertinya tidak akan ketemu fungsi bijektifnya. Gitu. Nah, berikutnya kita bisa menduga. Jadi menduga bukan menentukan ya, tetap kalau menentukan itu kita harus susun fungsi bijektifnya kayak kemarin. Jadi membuktikannya harus tetap. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita bisa membuat sirkuit sederhana dengan panjang yang sama, maka graf itu ada kemungkinan dia isomorfik. Untuk membuktikannya ya kita tinggal buatkan fungsi bijektifnya. Caranya bagaimana? Kalau kemarin saya kasih triknya, coba dibayangkan kita melipat titik yang kita anggap dia berkorespondensi. Kayak misalnya ini derajatnya 3 U1. Di sini yang derajat 3 siapa? V3 atau V1. Kalau misal V3 nih, V3 kita tarik jadi ke atas, ke posisi U1 gitu ya. Kan gambarnya jadi mirip-mirip begini. Gitu. Jadi nanti baru kita bisa tentukan dia fungsi bijektifnya seperti apa. Berarti U1 itu V3. Kalau U1 V3 berarti U5 itu siapa? V4 misalkan. Terus U2 berarti U2, U3 kita petakan ke V2. Sisanya ya tinggal lihat nanti. V1 berarti U4. V5. U5 berarti ini. Dia ada hubungannya sama V3 berarti V4 gitu. Terus U2 berarti dia ada hubungannya sama V2 berarti V1. Fungsi bijektifnya demikian. Jadi dua graf ini adalah dua graf yang isomorfik gitu. Ini isomorfik yang kemarin ya, tapi untuk menuju atau menduga bahwa dia isomorfik atau tidak tadi lihat ini ada sirkuit panjangnya 3, ini juga ada sirkuit panjangnya 3. Sirkuit yang panjangnya 5 yang mana? Ini nih. Ini dari V1, V2, V3, V4, V5 itu sampai dengan V1 lagi itu kan panjangnya 5 ya. Gitu. Terus yang ini mana, Bu? Ini U2, U3, U4 misalkan. Terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Itu kan 5 juga panjangnya.
Gitu. Nah, itu paired dan isomorfisme. Lalu sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya paired dalam sebuah graf? Gitu. Banyaknya paired dalam sebuah graf yang panjangnya tertentu, misalkan ya panjangnya adalah R. Coba tentukan banyaknya paired dalam graf ini yang panjangnya 4. Berarti ada sebuah teorema bilang kalau kita mau tahu itu tinggal lihat elemen matriks baris ke I, kolom ke J dari matriks A pangkat R-nya, A pangkat panjangnya gitu. Jadi kalau kita mau mencari banyaknya paired panjang 4 pada graf ini, buatkan matriks adjasennya. Matriks adjasen itu kemarin apa? Matriks antar vertex ya. Kalau dia ada tusuk yang menghubungkan berarti 1 nilainya, kalau tidak ada berarti 0 nilainya. Nah, karena panjangnya 4 dipangkatkan 4. Nanti yang diambil adalah baris ke I, kolom ke J. Baris ke 1, kolom ke 4. Karena panjangnya 4. Gitu. Jadi di sini itu adalah 8. Gitu ya. Kemudian, Bu ini A pangkat 0 bagaimana? Dulu di aljabar matriks pernah dibahas kan ya, ini tinggal kita kalikan kayak kali matriks biasa 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1. Ini untuk mencari A kuadrat, baris kali kolom. Ini kali ini tambah ini kali ini dan seterusnya, pakai Excel lebih enak kalau misalnya mau, atau kalau pakai software yang lain. Jadi nanti dapat kalau A pangkat 4 itu ini. Gitu. Jadi banyaknya pet kalau misal kita mau cari mana aja Bu itu. Bisa aja ini A, B, 2, 3, 4. Terus D, ini ke sini lagi gitu. Terus B dari sini ke sini, ke sini lagi. Dan seterusnya kita bisa memperoleh 8 pet yang panjangnya 4 dari graf tersebut. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa latihannya dikerjakan. Minggu depan sudah mulai libur lebaran ya. Jadi kita ketemu lagi nanti setelah lebaran. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berhari raya juga nanti pada waktunya.